Aku share screen lagi. Jadi ini ya fungsi permintaan dengan rumusnya, yaitu P ini price atau harga, dan Q ini quantity atau jumlah barang yang diminta. Biasanya rumusnya ini rumusnya dihafalin banget nih. Sering keluar juga di soal-soal tryout kayak gitu. Nanti kita bahas apa contoh soalnya. Selanjutnya yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka permintaan akan barang tersebut semakin turun. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diperminta. Ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tidak mempengaruhi. Bentar, teman-teman. Ini ya. Keterangan di sini, hubungan antara harga dan permintaan berbanding terbalik atau negatif. P naik sama dengan permintaannya turun. Harga turun sama dengan permintaan naik. Nah, di sini tuh dikatakan berbanding terbalik karena harganya naik, permintaannya turun. Kan make sense ya, teman-teman. Kalian kayak coba resapin kata-katanya. Gampangannya gini. Kalau permintaan, apabila permintaannya naik, orang kalau udah permintaannya naik tuh, pasti harga barangnya tuh akan turun. Maaf, ketika harga barangnya itu tuh naik, maka permintaannya akan turun. Kayak nggak mungkin kan, misalnya harga minyak lagi naik-naiknya, lagi nggak kayak biasanya. Kemarin itu sempat berapa? 44 ribuan per 2 liter. Kayak biasanya 30 ribuan. Kan itu naik banget kan ya harganya. Nah, maka permintaan dari masyarakat tuh ya sedikit karena merasa harga minyak tuh udah terlalu overpriced, sangat tinggi. Nah, maka masyarakat kayak makan minyaknya itu sedikit-sedikit atau mencari barang substitusi. Nah, kenapa tadi barang substitusi mempengaruhi permintaan? Ya, karena itu tadi sebagai barang pengganti. Mereka jadi pengganti pakai minyak coconut oil yang jauh lebih murah dan jauh lebih sehat seperti itu. Nah, tapi ketika harga barang itu mulai turun lagi, permintaannya ini terus semakin naik lagi, mulai stabil lagi seperti biasanya. Kan yang kayak kalian ada nggak sih ada yang pernah baca berita nggak sih kayak sekarang harga minyaknya kan udah turun. Nah, di Alfamart, di Indomaret gitu tuh banyak dari masyarakat yang kayak berebut minyaknya, mumpung lagi murah nih, langsung kayak pada serbu minyaknya, mumpung harganya lagi enggak senaik yang kemarin. Nah, kayak gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Ini juga sering keluar di UTBK. Pokoknya kalau diingat-ingat aja, kalau hukum permintaan itu tuh berbanding terbalik. Kalau harga turun, permintaan naik. Harga naik, permintaan turun. Jadi turun naik kayak gitu kalau permintaan. Seperti itu ya teman-teman. Ada yang ditanyain? Oke, kalau belum ada, kita lihat kurva permintaan. Kurva permintaan memiliki gradien atau slope negatif.
Kurva permintaan digambarkan dari kiri atas, lalu turun ke bawah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Nah, yang dimaksud memiliki gradien slope negatif di sini itu karena ini tuh kayak menurun gitu loh, ke arah negatif. Nah, kenapa di sini gini? Karena ini tuh sesuai dengan hukum permintaannya. Kan gini, semakin ke atas, ini bentar. Nah, semakin ke atas, ini kan price ya, price ini harga. Misal harganya ini 200. Ya ampun, aku nggak bisa menulis, guys. Pokoknya gini ya, anggap aja ini kelihatan 200. Nah, otomatis kan ini akan titik-titik ke bawah ini, mengikuti garis ke bawah sini. Nah, ini akan kuantitinya semisal 50 nih. Nah, kan harganya naik, permintaannya cuma 50. Semisal harganya di sini 50. Ya Allah, tulisanku sangat jelek. Maaf ya teman-teman. Kayaknya kalian ngerti gitu aja ya. Nah, di sini kuantitinya otomatis titik-titik ke sini. Nah, kuantitinya di sini misalnya 200. Nah, kan sesuai kan ya dengan bunyinya hukum permintaan tadi, semakin tinggi harga barangnya di 200, permintaannya akan barang tersebut menurun. Permintaannya jadi cuma 50. Ketika harga barang itu naik, harga barang itu turun, di 50.000 nih misalnya, permintaan akan barang tersebut tuh naik menjadi 200.000. Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau belum ada, aku hapus dulu gambaranku yang jelek ini. Selanjutnya, ini pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Moving along along the curve. Maaf. Nah, di sini pergerakan sepanjang kurva adalah pergerakan titik-titik pertemuan antara harga dan permintaan, penyebab harga barang itu sendiri. Nah, yang ini yang disebut titik-titik pertemuan antara harga dan permintaan itu tuh di sini. Ini disebut demand. Kayak gitu ya, teman-teman. Penyebabnya harga barang itu sendiri. Kenapa? Karena ketika harga barang itu naik, permintaannya turun. Ketika harga barang turun, permintaannya naik. Seperti itu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Ini sama, sesuai dengan hukum permintaan. Oke, kalau belum ada, kita ke pergeseran kurva permintaan atau shifting. Pergeseran kurva permintaan atau shifting dapat terjadi apabila kondisi tidak ceteris paribus. Ceteris paribus tadi ini. Faktor lain tidak dianggap tetap atau tidak mempengaruhi. Berarti kondisinya mempengaruhi. Nah, kurva geser ke kanan atau D1 ini. Dari D ini ke kanan. D1 berarti permintaannya bertambah. Sedangkan kalau kurva geser ke kiri dari D2, dari D ini ke D2 maka permintaannya berkurang. Seperti ini kan ya, ini permintaannya D-nya ini ke bawah ini. Nah,
di Q-nya ini di sebelah sini. Kalau ini di sini kayak gitu. Ini mengikuti harganya mengikuti seperti itu. Yang mau ditanyain lagi teman-teman? Atau aku kecepatan? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Ke kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan disebabkan karena faktor bukan harga seperti ini. Jumlah penduduk yang dimaksud kalau geser ini, kalau permintaannya geser ke kanan berarti permintaannya naik. Kalau permintaannya geser ke kiri, berarti permintaannya turun. Begitu juga pendapatan. Pendapatan harga barang substitusi selera masyarakat, perkiraan harga di masa depan, ini sama ya. Kecuali ini, harga barang komplementer. Ketika naik, dia akan bergeser ke kiri. Ketika turun, dia akan bergeser ke kanan. Seperti itu, teman-teman. Ini biasanya keluar di tryout, tapi soalnya tuh cuman kayak ketika jumlah penduduk, pokoknya ya, kalau jumlah penduduknya naik, kurvanya itu geser kemana gitu. Terus pendapatan gitu juga. Kayak cuman kalian ditanyain geser kemana gitu. Ini tolong juga dihafalin ya teman-teman. Biasanya keluar di tryout. Oke, kita lanjut aja. Waktunya udah mepet. Nah, permintaan, pengecualian hukum permintaan. Yaitu yang pertama, barang spekulasi. Contoh barang spekulasi yaitu emas, saham, tanah, dan tanah. Semakin tinggi harga emas dan saham, maka permintaannya akan meningkat. Seperti itu. Kayak biasanya kalau emas harganya tinggi itu permintaannya itu tuh akan banyak karena ya mereka kalau dijual akan untung kayak gitu. Begitu juga dengan saham dan tanah. Selanjutnya yaitu barang prestis. Barang-barang yang dapat menambah prestis seseorang karena harganya mahal. Misalnya mobil mewah, barang antik, lukisan terkenal. Untuk barang-barang ini hukum permintaan tidak berlaku. Selanjutnya barang inferior adalah barang yang ditinggalkan konsumen ketika konsumen tersebut mengalami kenaikan penghasilan. Contohnya mobil bekas adalah barang inferior bagi orang kaya. Namun barang mewah bagi orang miskin. Jadi semisal saya ini mobilnya apa ya, yang saya nggak tahu merek mobilnya. Innova mungkin ya, Innova. Nah itu tuh ketika penghasilan saya 5 jutaan kayak gitu. Terus gaji saya naik jadi 10 jutaan, amin. Terus maka saya akan membeli mobil baru yang menurut saya lebih mahal, kayak mungkin Alphard seperti itu, Expander. Nah karena ya uang saya udah banyak, jadi saya membeli barang yang lebih harganya. Nah, ketika saya memiliki uang 10 juta, Innova itu menurut saya sudah cukup mewah. Tapi ketika saya memiliki ketika saya memiliki 5 juta, Innova itu udah mewah. Ketika saya memiliki uang 10 juta, nah maka yang saya sebut mewah itu ya Alphard tersebut, bukan Innova tadi. Innova tadi itu sudah saya anggap wah biasa aja, udah pernah punya gitu, teman-teman. Selanjutnya barang given adalah barang yang permintaannya berkurang ketika harganya turun. Contoh pakaian bekas, gaplek, dan makanan berkualitas rendah.
barang di sini tuh kayak barang yang kalau di sini kan dicontohin pakaian bekas ya. Jadi kan pakaian bekas kalau dijual otomatis harganya turun. Nah, maka permintaannya pun juga akan berkurang. Kadang ya siapa sih yang mau pakai pakaian bekas ya, mungkin kondisinya tidak layak pakai. Tapi sekarang kan udah muncul thrifting yang kondisi pakaiannya itu mungkin udah dipilah-pilah mana yang bagus, mana yang jelek, kan yang kualitasnya kurang kan biasanya juga bisa dengan harga yang lebih murah. Nah, biasanya permintaannya itu juga akan turun, soalnya mungkin konsumen tuh mesti dilihat dulu kan ya, oh barangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kayaknya nggak dulu deh, soalnya barangnya mungkin kurang bagus gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke latihan soal. Permintaan yang belum disertai dengan kalian aku kasih waktu per soal 1 menit untuk ini menganalisis soalnya ini. Kalian bisa jawab di kolom chat ya teman-teman. Oke, udah pada jawab nih. Ada yang jawab lengkap banget nih. Karena permintaan yang disertai dengan daya beli, namun belum terjadi transaksi. Wah, lengkap banget ya. Pokti, kamu nanti boleh chat ke Telegram aku, kamu dapat hadiah dari aku karena kamu udah menjawab dengan sedetail ini. Nanti aku kasih hadiah sesuatu. Bisa chat ya nanti ya, ngubungin ke aku ya, Poki. Ke tele kakak yang mana, Kak? Tadi di awal, @billvn. Kali ini Poki ya yang menang ya. Siapa tahu besok-besok kalian ada yang jawab. Kak, tadi namanya Kak, boleh kirim di kolom chat nggak, Kak? Oh iya, nanti aku chat ya. Kalian nanti mungkin kesempatan berikutnya bisa nih dapat hadiah kayak Poki. Benar ya tadi kata Poki, permintaan yang disertai dengan kemampuan membeli tetapi belum melakukan transaksi disebut permintaan potensial. Kenapa potensial? Karena dia masih berpotensi untuk membeli, tetapi dia belum ingin. Karena tadi mungkin faktornya di rumahnya masih ada barang tersebut, terus stoknya masih ada, seperti itu. Tapi kan belum tentu dia besok itu nggak bertransaksi, nggak membeli. Mungkin bisa jadi besok dia membeli, seperti itu. Maka disebut permintaan potensial, berpotensial untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya, yang kedua ini, aku kasih waktu juga 1 menit, teman-teman. Oke, udah ramai yang jawab A. Benar ya teman-teman? Hukum permintaan berbanding terbalik dengan harga. Artinya, harga naik, permintaan turun. Benar. Yang A, karena aku tadi udah bilang, kalau hukum permintaan itu, yang satu naik, yang satu turun. Seperti itu. Ini
Teman-teman, aku tawarin karena berhubung waktunya tinggal 30 menit, aku tawarin mau kuisis aja atau soal yang itu, yang bahas tentang itu tadi. Rumusnya itu tadi, rumus hukum permintaan. Atau gini aja, kita bahas dulu yang rumus ya. Ya Kak, habisin dulu aja Kak. Nanggung. Yang rumus soalnya itu biasanya keluar, biar kalian tahu pengaplikasiannya. Nanti kalau waktunya masih, kita bahas kuisis ya teman-teman. Oke, di sini maaf aku pakai Word soalnya kayak tahu sendiri aku nulisnya jelek. Oke, aku bacain soalnya. Pada saat harga jeruk 5.000 per kilo, permintaan akan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kilo. Tetapi pada saat harga jeruk meningkat menjadi 7.000 per kilo, permintaan akan jeruk tersebut menurun menjadi 600 per kilo. Buatlah fungsi permintaannya. Ini udah sesuai ya sama hukum permintaan. Ketika harga barang naik, permintaannya menurun. Kita masukin rumus ini. Kita tulis dulu. Di sini aku tulis manual. P1-nya kita berarti ketemu. Bentar, maaf. Kita berarti ketemu P1-nya 5.000. Ini sebagai P1, harga pertama. Harga ini ya, harga. Terus P2-nya harga jeruk meningkat, harga ini P2. Kak, maaf, tampilan di aku masih bentuk PPT, bukan Word. Oh, bentar. Udah masuk, teman-teman? Udah, Kak. Oh, oke. Maaf ya. Oke, aku ulangi lagi. Pada saat harga jeruk 5.000 per kilo, permintaan akan jeruk tersebut sebanyak 1.000 kilo. Tetapi pada saat harga jeruk meningkat menjadi 7.000 per kilo, permintaan akan jeruk turun menjadi 6.000 kilo. Buatlah fungsi permintaannya. Nah, kita pakai rumus ini. P1 harga awal. Kita ketemu nih harga awalnya. Harga awalnya 5.000 per kilo. Kita kasih angka 1 nih. P1 ya. Aku udah tulis. Terus P2 kita cari dulu. Ini ketemu. Harga jeruk meningkat. Nah, ini sebagai P2. Menjadi 7.000 per kilo. Ini P2 ya. Aku tulis angka 2. Lalu, aku ganti warna dulu. Kita cari Q1. Q1 jumlah awal. Barang yang diminta awal. Sebanyak 1.000 kilo. Ini kita tulis Q1. Lalu jumlah Q2, jumlah yang terubah atau barang yang diminta selanjutnya setelah ada perubahan harga. Ini menjadi 600 kilo. Menjadi kita tulis Q2. Kita tulis 2. Seperti itu ya teman-teman. Kita tulis di sini P2-nya tadi ketemu 7.000 per kilo. Lalu Q1-nya kita ketemu 1.000 kilo. Q2-nya kita ketemu 600 kilo. Kita masukin ke rumus. Kita masukin ke rumus. P1 aku pernya pakai ini aja ya teman-teman. Per
P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, sama dengan P-nya tetap P, karena ini nanti akan rumus. Min P1. P1-nya di sini kita tulis 5.000 per P2-nya kita tulis 7.000. 7.000 sama dengan Q, tetap Q min Q1. Min Q1 di sini Q1-nya 1.000. 1.000 per Q2-nya 600 min 600 min Q1 1.000. Bentar, ini kayaknya ada yang kurang. P2 min P1 ya, maaf ya teman-teman. P1-nya 5.000. Terus kita jumlahin terlebih dahulu. P min 5.000 per 7.000 min 2.000. 2.000 ya, min 5.000. 2.000 ya teman-teman. Sama dengan Q min 1.000 per 600 min 1.000 minus 400. Lalu kita kalikan silang. Kalikan silang tuh kayak gini. Ini kita kalikan silang. Jadi nanti hasilnya nanti hasilnya ini P ini kita akan kalikan silang dengan ini 400, karena ini kan nanti ini jadi misalnya ini per 2.000. Aku singkat aja ya, ini per 400. Soalnya kan tulisan tuh jelek guys. Nah, ini kita kali silang gini. Sama dengannya ini kita kali silang, jadi 4 min 5.000 ini kita kalikan min 400. Terus Q min 1.000 ini kita kalikan 2, seperti itu. 2.000 maksud saya. Kita langsung kalikan di sini. Sama dengan P min 5.000 kita kali dengan min 400 sama dengan Q min 1.000 kita kalikan dengan 2.000. Jawabannya jadi P ini kita kalikan 400 dulu, jadi min 400 P minus 5.000 min 5.000 min kali min 4.000. Iya. Sama dengan positif ya, plus 200.000, 2 juta maaf. Sama dengan Q min 2.000 sama dengan 2.000 Q minus 2 juta juga. Min 1.000 kali 2.000 min 2 juta. Lalu kita pindah ruas nih. Jadinya kita pindah ruas ke kiri aja. Min 400 plus 2 juta plus 2 juta min 2 jutanya kita pindah ke kiri jadi plus 4 juta. Jadinya ini nanti sama dengan 2.000 Q. 2.000 Q-nya
kita cari Q-nya jadinya min 400 P plus 4 juta dibagi 2000 sama dengan Q. Q di sini ketemu 400 dibagi 2000. 0,2 ya. Iya. 0,2 karena ini masih ada P, maka kita tulis 0,2 P plus, karena ini tandanya plus, 4.000 dibagi 2.000. 2 juta, maaf, 2.000 ya teman-teman. Seperti itu, jadi ketemu di sini Q sama dengan 0,2 P plus 2.000. Seperti itu ya teman-teman. Sampai di sini apa udah paham? Atau gimana? Ini waktunya Zoom-nya ini tinggal 5 menit lagi. Sebentar. Kalian kalau ada yang mau catat dulu aja. Aku tanyain ke... Oh iya, maaf. Min-nya kok hilang. Ini ada minus ya, teman-teman. Min. Minus 0,2 P. Kalian teman-teman, berhubung ini masih 2 menit, aku kasih kalian link quizzes ya. Nanti kalian join ke quizzesnya dulu. Terus nanti bisa join lagi ke Zoom-nya ini ya teman-teman. Kita masih ada quizzes sekali lagi. Jadi kalian bisa ikut quizzesnya lagi. Itu aku share. Maaf ya teman-teman, ini kayaknya ada kendala deh di Zoom-nya. Langsung aja ganti host Zoom-nya. Coba ya, aku coba ya teman. Ntar aku stop share screen dulu. Sorry ya, ini yang random banget. Aku kasih jadi host. Sama aja ya. Masih sama aja ya guys. Gak apa, nanti kalian join lagi aja. Maaf ya teman-teman. Sambil nunggu kalian join ke Zoom ini ada 24 ke bisnis ini ada 24 orang.